Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arnoldus Jansen. Saya kelas 10C. Kali ini saya akan membahas materi tentang pelapukan. Bagian pertama, pengertian pelapukan. Pelapukan merupakan suatu proses penghancuran massa batuan, baik yang terjadi secara fisika, kimia, maupun secara biologis. Umumnya, proses pelapukan batuan memerlukan waktu yang sangat lama. Terjadinya pelapukan biasanya juga dipengaruhi oleh cuaca. Pelapukan yang terjadi pada batuan akan mengubah batuan yang mengalami proses pelapukan ini berubah menjadi tanah. Faktor penyebab terjadinya pelapukan, yaitu yang pertama keadaan struktur batuan, keadaan topografi, cuaca dan iklim, dan keadaan vegetasi. Yang ke-A, keadaan struktur batuan. Struktur batuan merupakan sifat fisik dan kimia yang sudah dimiliki oleh batuan. Sifat fisik batuan tersebut dapat seperti warna batuan, sedangkan sifat kimia batuan misalnya seperti unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam batuan tersebut. Kedua sifat inilah yang dapat menyebabkan perbedaan daya tahan batuan terhadap proses pelapukan. Ada batuan yang lebih mudah lapuk daripada batuan lain karena memang memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda. Contoh batuan yang mudah lapuk misalnya batu lempeng atau batuan sedimen, sedangkan contoh batuan yang sukar lapuk adalah batuan beku. Yang ke-B, keadaan topografi. Topografi merupakan kondisi permukaan bumi. Topografi ini juga turut memengaruhi terjadinya proses pelapukan batuan. Batuan yang ada di area lereng yang curam cenderung mudah mengalami pelapukan bila dibandingkan dengan batuan yang ada di daerah yang landai. Di lereng yang curam, batuan dapat dengan mudah terkikis. Batuan-batuan ini akan mudah terlapukan karena secara langsung bersentuhan dengan cuaca sekitar. Namun, di daerah lereng yang landai atau rata, batuan cenderung terselimuti oleh berbagai endapan. Hal inilah yang membuat batuan di wilayah landai lebih lambat mengalami proses pelapukan. Yang ke-C, cuaca dan iklim. Ada juga unsur cuaca dan iklim yang sangat berpengaruh terhadap proses pelapukan. Faktor cuaca penyebab pelapukan ini meliputi suhu udara, curah hujan, sinar matahari atau angin. Di daerah dengan iklim lembab dan panas, maka batuannya akan lebih cepat mengalami proses pelapukan dibandingkan dengan daerah dengan iklim dingin. Selain itu, jika cuaca sering berganti, seperti terjadinya pergantian temperatur antara siang yang panas dan malam yang dingin begitu terasa, maka hal ini dapat semakin mempercepat proses pelapukan. Yang ke-D, keadaan vegetasi. Vegetasi atau tumbuh-tumbuhan dapat menjadi faktor penyebab proses pelapukan. Tumbuhan memiliki akar-akar yang dapat menembus celah-celah batuan. Apabila akar tersebut semakin membesar, maka kekuatannya pun juga akan semakin besar, sehingga mampu menerobos bebatuan dan membuat batuan jadi lapuk. Selain itu, serasa dedaunan yang gugur juga dapat mempercepat proses pelapukan batuan. Serasa batuan mengandung zat asam dan zat humus yang dapat merusak kekuatan batuan.
Berikutnya jenis-jenis pelapukan. Terdapat 3 jenis pelapukan, yaitu pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, dan pelapukan organik. Yang pertama, pelapukan mekanik. Pelapukan mekanik juga disebut sebagai pelapukan fisis. Pelapukan mekanik ini merupakan proses atau peristiwa hancur dan lepasnya material batuan yang terjadi tanpa mengubah struktur kimiawi batuan tersebut. Pelapukan mekanik adalah proses penghancuran bongkah batuan menjadi bagian-bagian batuan yang jauh lebih kecil. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelapukan mekanik. Yang pertama, perbedaan temperatur. Adanya perbedaan temperatur dapat mengakibatkan batuan mengalami proses pemuaian. Hal ini terjadi saat cuaca panas, sedangkan batuan akan sekaligus mengalami pengerutan pada waktu dingin. Apabila proses ini berlangsung terus-menerus, maka lambat laun batuan akan mengelupas, terbelah, dan pecah hingga menjadi bongkah-bongkah kecil. Yang kedua, erosi. Akibat erosi yang terjadi di daerah pegunungan, maka dapat membuat air membeku di sela-sela batuan. Air yang membeku di sela bebatuan ini volumenya akan membesar. Karenanya, air tersebut akan menjadi tenaga penekan yang merusak struktur batuan di sekitarnya. Yang ketiga, pengaruh kegiatan makhluk hidup. Kegiatan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan bisa membuat batuan mengalami pelapukan. Misalnya, akar tumbuhan dapat merusak struktur batuan, begitu juga dengan hewan yang selalu membawa butir-butir batuan dari dalam tanah ke permukaan. Selain itu, manusia pun turut serta mempengaruhi terjadinya pelapukan mekanis atau pelapukan fisik ini. Manusia dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan bisa dengan mudah menghancurkan batuan sebesar kapal sekalipun hingga hancur dengan menggunakan dinamit. Yang keempat, berubahnya air garam menjadi kristal. Hal ini biasanya terjadi pada air tanah yang mengandung garam. Sebab di siang hari, air akan menguap dan garamnya mengkristal. Kristal garam ini sangat tajam sehingga dapat merusak batuan yang ada di sekitarnya, terutama bebatuan karang yang ada di daerah pantai. Yang kedua, pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi merupakan proses pelapukan massa batuan yang disertai adanya perubahan susunan kimiawi batuan yang lapuk tersebut. Pelapukan kimiawi dapat terjadi dengan bantuan air dan dibantu suhu yang tinggi. Proses yang terjadi dalam pelapukan kimiawi juga disebut dekomposisi. Proses pelapukan kimiawi ini dikenal ada 4 proses. Proses pelapukan kimiawi. Yang pertama, hidrasi. Hidrasi merupakan proses pembentukan batuan yang terjadi dengan cara mengikat batuan di atas permukaannya saja. Yang kedua, hidrolisa. Hidrolisa merupakan proses penguraian air atau H2O terhadap unsur-unsurnya sehingga menjadi ion-ion positif dan negatif. Jenis proses pelapukan hidrolisa biasanya berkaitan dengan pembentukan tanah liat. Yang ketiga, oksidasi. Oksidasi merupakan proses pengkaratan besi. Batuan yang mengalami proses oksidasi pada umumnya memiliki warna kecoklatan karena terdapat kandungan besi dalam batuan yang mengalami pengkaratan. Yang keempat, karbonasi. Karbonasi merupakan proses pelapukan batuan yang terjadi karena karbon dioksida atau CO2. Gas karbon dioksida terkandung dalam air hujan saat masih menjadi uap air. Umumnya jenis batuan yang mudah mengalami karbonasi adalah jenis batuan kapur.
Yang ketiga yaitu pelapukan organik atau pelapukan biologis. Pelapukan organik juga disebut sebagai pelapukan biologis. Pelapukan ini merupakan proses pelapukan batuan yang terjadi karena pengaruh makhluk hidup. Pelapukan organik dapat bersifat kimiawi maupun mekanis. Hanya saja yang menjadi pembedanya adalah subjek pelakunya, yakni manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Contohnya, seperti pelapukan yang terjadi akibat lumut, cendawan, atau bakteri yang merusak permukaan batuan. Baik, itu materi tentang pelapukan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat dimengerti.